Untuk selanjutnya adalah mendalami tema dan menemukan topik paling menarik untuk ditulis ya. Jadi tema itu ada yang bilang itu namanya pokok pikiran atau kerangka umum ya, atau gagasan utama sebuah tulisan. Ya, apapun sebutannya, sebuah tulisan pasti memiliki tema, itu sudah pasti. Tema ini bisa kita tentukan sendiri untuk ditulis, terkhusus yang ingin dipublish di media cetak atau online ya. Ini khusus untuk yang mau dipublish ya. Jadi kejelian memilih tema ini ada seninya gitu, ada kiat khususnya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk ikut lomba biasanya temanya sudah ditentukan, malahan juga sudah dicantumkan topik atau subtopiknya. Jadi kerjaan kita jadi lebih ringan lagi, tinggal memilih topik apa yang akan ditulis. Nah, masalah sering muncul jika kita yang harus pintar-pintar pilih tema dan topik untuk ditulis supaya tulisan kita tembus koran atau media online. Kendala sering dijumpai di sini. Terkadang bahkan malah sering ya, penulis itu mengabaikan hal ini. Jadi dia menulis apa yang ingin dia tulis lalu kirim ke koran atau media online. Nah, padahal sudah jelas-jelas tema tersebut sangat tidak sesuai gitu dengan platform media tersebut. Nah, jadi sebagai penulis kita juga harus paham betul jika koran A itu suka tema ini gitu, koran B suka tema yang itu, dan koran C semua masuk asal oke. Ada juga yang begitu ya. Apalagi jika kita targetkan untuk mengisi rubrik-rubrik khusus yang pasti temanya sudah dipatok pihak redaksi gitu. Misalnya rubrik hikmah gitu di Republika yang berisi tulisan bertema agama Islam. Tapi kita sudah tahu seperti itu, tapi kita malah kirim tulisan temanya misalnya kenakalan remaja atau esai tentang sastra misalnya, ya pastinya tulisan kita akan ditolak gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui, tema secara keseluruhan itu memberikan identitas unik pada sebuah tulisan yang membedakan dengan tulisan yang lain. Sama seperti kita kayak punya identitas gitu, kayak kita punya KTP atau akte lahir gitu kan. Nah, tulisan juga harus dilabeli dengan identitas seperti ini. Nah, dan itu adalah tema gitu. Walau kesannya itu kurang begitu penting, tapi sadarlah tanpa mampu menguasai tema yang relevan akan menjadi amat sulit diri kita menonjolkan identitas tulisan kita itu, sehingga daya tariknya lemah dan kurang greget jika disandingkan dengan tulisan yang lain. Tentu ini jadi poin minus gitu jika diikutkan di lomba gitu atau dikirim ke koran. Nah, sudah bisa ditebak ya bagaimana nasib tulisan itu nantinya gitu. Nah, lantas bagaimana caranya bisa mendalami sebuah tema? Nah, sebelum kita berdalam, sebaiknya pahami dulu apa itu tema dan posisinya dalam sebuah tulisan. Saya akan perjelas lagi, ada 3 poin yang sering salah kita pahami sebelum menulis gitu, yaitu perbedaan antara tema, topik, dan judul gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya sudah biasa menuliskan perbedaan antara tema, topik, dan judul, karena ini wajib di kelas saya untuk dikuasai oleh peserta kelas gitu ya. Sederhananya begini, tema itu pokok bahasan utama. Nah, topik itu bagian-bagian khas yang menarik dari tema. Dan judul itu bagian yang lebih spesifik lagi untuk menjawab masalah topik yang dipilih. Analoginya seperti ini ya, ini untuk mempermudah pemahaman aja. Tema misalnya itu kita gambarkan sebagai sebuah rumah. Dan rumah juga banyak modelnya ya, ada rumah kayu, rumah beton, rumah modern, rumah klasik. Ada yang 1 lantai, 2 lantai, ya, ada rumah sakit, rumah jompo, dan lain-lain. Nah, setiap model rumah itu kita sebut dengan tema. Anggaplah kita ambil satu tema, yakni misalnya rumah tradisional gitu ya. Dan coba gambarkan dalam imajinasi kita seperti apa bentuk rumah tradisional itu. Rumah tradisional itu punya bagian-bagiannya ya, seperti halaman, ruang tamu, ruang keluarga, dapurnya begitu, dan lain-lain itu ya. Bagian-bagian dari rumah itulah yang kita sebut topik gitu ya. Nah, coba pilih salah satu topik dari rumah tradisional itu yang menarik untuk ditulis. Misalnya kamar tidur gitu kan. Apa masalah utama yang menarik dari kamar tidur itu? Nah, inilah topik yang hendak kita tulis. Nah, topik adalah masalah utama yang akan kita carikan solusinya atau uraikan dalam artikel yang akan kita tulis.
Supaya makin kuat alasan kita memilih topik itu, kita butuh judul yang relevan dengan topiknya. Judul yang bagus itu sudah menggambarkan apa masalahnya dan mencerminkan solusi yang akan disajikan. Contohnya begini, ini karena musim pandemi ya, coba kita ambil tema tentang resesi ekonomi efek pandemi. Nah, kemudian topiknya apa nih? Ini ekonomi gitu ya, kata kuncinya misalnya. Cara pelaku UMKM bertahan saat resesi. Nah, ada resesi. Kemudian judulnya strategi UMKM bertahan di masa resesi. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, sekarang kita sudah bisa memahaminya lebih baik dan mendalam ya, antara tema, topik, dan judul. Harus satu benang merah ini, kita harus saling kaitkan gitu. Cara seperti ini bisa diterapkan untuk tema-tema yang lain ya. Baiknya dari satu tema dibuat sedikitnya 5 topik ya. Kita belajar menguraikan ke satu tema, kita buat minimal 5 topik. Lalu pilih salah satu yang paling menarik. Dari topik yang dipilih tersebut, buatkan judulnya. Judul ini haruslah menyinggung topik yang sudah dipilih itu gitu. Dan juga bisa menggambarkan solusi yang dikehendaki sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Jika artikelnya tidak memberikan solusi konkret, tapi cobalah untuk membuat judul menjadi lebih memikat gitu. Contohnya gini, cara mengatasi ketombe. Cara mengatasi ketombe kurang dari 5 menit. Kan orang menarik, apa bisa ya orang mengatasi ketombe hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini kan menarik gitu. Nah, dari 2 judul itu kira-kira mana yang lebih menarik nih? Cara mengatasi ketombe itu saja atau cara mengatasi ketombe kurang dari 5 menit. Nah, tentu judul kedua menjadi pilihan pembaca ya. Karena ada sesuatu yang lebih konkret di situ gitu, kurang dari 5 menit. Karena judul pertama mungkin sudah banyak orang yang mengetahui cara mengatasi ketombe gitu. Tapi ada tulisan yang bisa mengatasi ketombe dalam waktu kurang dari 5 menit loh. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat menarik. Pembaca jadi penasaran cara apa yang dipakai membasmi ketombe secepat itu gitu kan ya. Nah, tinggal kita menuliskannya semenarik mungkin dan membuat judul kita itu jadi masuk akal gitu. Nah, kemudian dalam memilih tema bisa kita kelompokkan dalam 4 skala prioritas ya. Yang pertama prioritas utama, yang jelas harus kita sukai dan kita kuasai. Nah, jika ketemu tema ini langsung tulis yang benar-benar kita suka dan kita kuasai. Kemudian prioritas yang kedua, kita suka tapi tidak menguasainya. Nah, solusinya lakukan pendalaman dan riset tentang tema itu. Nggak apa-apa kita belum menguasai, nggak apa-apa. Yang penting kita suka aja dulu gitu. Nanti akan ada upaya yang kita lakukan untuk mendalami tema yang belum kita kuasai itu. Nah, kemudian prioritas yang ketiga, kita tidak suka tapi kita tidak kuasai, tapi kita menguasainya gitu. Tidak suka tapi menguasainya. Misalnya begini, ini mohon maaf ya, tema kisah tentang mantan misalnya, dia benci sama mantan dan gak suka nulis tentang mantannya itu, tapi dia tahu ceritanya, malah sangat menguasai gitu kan. Nah, jika nggak ada opsi lain, nah maka prioritas ketiga ini boleh dicoba ya. Nah, kemudian prioritas yang keempat, tidak suka dan tidak dikuasai. Kalau udah nggak suka dan tidak menguasai, ini nggak perlu ditulis. Kenapa? Buang-buang energi, buang-buang waktu. Sudah nggak suka, juga tidak menguasai. Tidak akan ada upaya dan tidak akan jadi tulisan. Jadi mendingan nggak usah ditulis gitu, buang-buang waktu kita.